Sobat SAF dari seluruh Indonesia. Sebenarnya ada juga loh dari Eropa dan dari Asia. Ada Eropanya ada 2 orang ya, kakak admin. Kemudian dari Asia ada 1 orang. Sisanya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Aku mau nyapa nih, dari Aceh ada 7 orang. Mungkin bisa nyalakan kameranya sambil kita bertatap muka. Kemudian dari Sumatera Utara ada 4, Sumatera Barat ada 2, Riau ada 5. Ini dari Bengkulu, wow. Kepulauan Bangka Belitung, keren banget itu ya, tempatnya cantik. Di sini ada yang dari Kepulauan Riau juga, halo. Nah, ini dia nih Sobat SAF yang banyak banget. Tada! Dari Banten ada 10. Wah, dari Jakarta ada 5. Besok ajak teman-temannya ya. Dari Jawa Barat 25. Dari Jawa Tengah. Yogyakarta, halo yang dari Jogja. Dari Jawa Timur, halo. Kemudian dari Bali ada 3 orang, lalu di Nusa Tenggara Barat ada 5, Kalimantan, ya ampun ini kampung halamanku, ada 8 orang, kemudian dari Kalimantan Utara ada 1, lalu dari Sulawesi Selatan ada 20, halo yang di Sulawesi, banyak ya, wow. Kita langsung skip cepat aja. Lihat ini sampai di Papua juga ada. Di Papua Barat, kemudian dari Papua ada 20. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bisa kasih reaction. Tepuk tangan. Oke. Saya mau kembali ke selamat bergabung Sobat SAF semua dalam acara SAF kita hari ini yang tentang dugong. Sebelumnya saya akan bacakan tata tertib peserta. Selama SAF, bagi peserta yang bergabung dari Zoom, diwajibkan mematikan mikrofon ya, supaya tidak mengganggu jalannya SAF kita hari ini. Boleh menyalakan nanti kalau sudah ada instruksi baik dari host, moderator dari host kita yang pakai topi kece ini, admin Faris Lutfi, lalu moderator Ibu Heni Lesnusa. Kemudian untuk Sobat SAF juga bisa mengajukan pertanyaan. Bagi yang bergabung di YouTube tidak masalah, ada kolom chat, bisa ajukan pertanyaan di situ. Nanti semua pertanyaan akan kami kumpulkan dan moderator akan menanyakannya kepada pemateri. Nah, minggu lalu ada yang bertanya, sertifikat. Oke, kita akan kasih sertifikat loh. Gimana caranya? Nanti setelah mengisi survei ya. Nanti setelah selesai acara kita akan kasih linknya. Oke, buat yang mungkin ada gangguan dengan sinyal dan sebagainya, tidak bisa mengikuti presentasi atau suaranya putus-putus, mungkin bisa minta tolong kasih alamat untuk materi kita supaya bisa tetap sambil mengikuti walaupun ada gangguan jaringan. Mimin bisa ketik di kolom chat ya, di kolom chat di YouTube dan juga di kolom chat di Zoom. Nah, bagi yang bergabung di Zoom itu link link untuk masuk Zoom kami sudah kirimkan melalui email dan WhatsApp. Yang bergabung di YouTube juga bisa lihat di YouTube Live kita. Ini dia halaman YouTube kita. Kalau ada masalah di Zoom bisa keluar, kemudian pindah ke YouTube juga nggak masalah. Nah, minggu lalu kita udah bahas paus, seru banget deh kemarin. Nah, minggu ini kita ngebahasnya dugong, kemudian 2 minggu lagi. Memang tiap hari Jumat sih, cuma minggu depan kita ada libur Idul Fitri, jadi kita off dulu, nanti tanggal 5 Juni kita kembali lagi ya. Untuk pendaftaran kita tutup jam 8 WIB. Jadi kalau bisa teman-teman mendaftar sebelum jam 8 WIB tanggal 5 Juni, karena setiap jam 8 pagi kami udah tutup pendaftaran. Bagi yang dapat mendaftar, keuntungannya kami ingatkan lewat WhatsApp gitu. Jadi kalau kelupaan bisa bergabung. Oke. Nanti selanjutnya kita akan membahas lumba-lumba dan hiu.
Lalu setelah ini jangan khawatir, masih banyak hewan lain yang kita bisa eksplor ya. Ada penyu juga gitu. Jadi kita akan membahas penyu setelah megafauna akuatik ini selesai. Lalu saya akan bacakan susunan acara kita hari ini. Pendahuluan udah tadi ya dengan lagu-lagu dugong tadi, kemudian pengarahan dari saya yang sekarang sedang berjalan, lalu nanti moderator akan memberikan arahan, kemudian nanti ada video juga loh dari moderator, keren banget. Jadi buat yang mungkin suara saya masih putus-putus atau kurang kedengaran, mungkin bisa mulai coba cari headsetnya di mana supaya bisa dengerin nanti videonya, keren banget soalnya. Kemudian pemaparan materi dari Kakak Jurait selama 35 menit, lalu nanti ada tanya jawab, dan seperti yang kami janjikan, kami akan berikan goodie bag. Goodie bag ini seperti apa Kakak? Top deh, nanti ya pas giveaway berlangsung, saya akan tampilkan goodie bag-nya seperti apa. Nanti yang boleh menjawab, minta maaf, yang boleh itu anak SD, kemudian anak SMP. Nih, yang rapi banget nih, Muhammad Rafi. Iya, udah pakai seragam lagi ya. Ya, yang lain juga boleh, SD, SMP, SMA, sama mahasiswa. Buat yang udah lulus, mohon maaf ya, tapi nggak dapat goodie bag, tapi dapat ilmu. Oke, jadi segitu dulu. Saya akan perkenalkan narasumber kita. Kakak Jurait, beliau adalah marine biologist di Yayasan Lamun Indonesia. Kemudian moderatornya adalah support team dari LPPM Unipah, Kakak Heni Lesnisa. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Heni untuk menampilkan video kece kita. Oke, terima kasih Kak Novi untuk waktunya. Halo semua Sobat SAF dimanapun berada. Selamat sore, selamat siang, dan selamat datang di Sekolah Alam Virtual hari ini. Dan pematerinya sudah diperkenalkan tadi oleh Ibu Novi, adalah kakak kita Kak Jurait. Kak Jurait Bawasir, SSI MSI dari Yayasan Lamun Indonesia. Halo Kak Jurait. Halo. Ya, oke. Sebelum kita mendengarkan materi mungkin kita punya waktu 80 menit, Kak. 45 menitnya akan Kak Jurait bawakan materi untuk kita sekalian, dan juga 35 menitnya untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Oke, adik-adik semua, seperti poster yang sudah adik-adik atau sobat-sobat SAF lihat, bahwa dugong atau yang sering kita sebut duyung. Apakah dugong atau duyung itu seperti yang kita lihat di film-film atau TV-TV, setengahnya manusia, terus setengahnya ikan? Nah, kalau Sobat SAF penasaran, video berikut ini akan menceritakan kepada kita apa itu sih sebenarnya dugong. Nah, kita minta bantuan dari kakak kita, kakak admin, Kak Faris, untuk menampilkan video untuk kita lihat bersama. Admin, maaf, suaranya nggak kedengeran deh kayaknya. Ya, Kak Faris, suaranya belum bisa kedengaran. Tiga 3.000 tahun yang lalu,
legenda tentang seorang perempuan yang berubah menjadi hewan laut telah diceritakan turun-temurun selama bertahun-tahun. Dongeng Putri Duyung, atau dalam bahasa Inggris disebut mermaid, terdapat di berbagai penjuru dunia dengan berbagai variasinya. Biasanya ditampilkan sebagai sosok manusia setengah ikan dengan kepala gadis cantik berambut panjang sampai pada bagian pinggang dan bagian bawahnya berupa ikan sampai ke ekor. Demikian lekatnya cerita tentang keduanya hingga orang sering salah pengertian. Setiap ada berita tentang hewan dugong tertangkap, orang lalu mengharapkan dapat melihat wujud wanita setengah ikan. Padahal keduanya sangat berbeda. Dugong ada di dunia nyata, sedangkan Putri Duyung ada dalam dunia dongeng atau legenda. Dugong adalah hewan menyusui yang seringkali disebut sebagai sapi laut. Iya, sapi laut. Dugong adalah raksasa yang anggun, lembut, dan memakan tumbuh-tumbuhan. Baik siang atau sore, dugong merumput di padang lamun menggunakan moncong berbulu yang sensitif dan mengunyahnya dengan bibirnya yang kasar. Dugong memakan banyak sekali lamun dan sering meninggalkan jejak makan di belakang pasir kosong dan lamun yang tumbang. Dugong berfungsi menjaga ekosistem laut yang mampu menyediakan oksigen bagi air dan juga sebagai tempat pembibitan bagi ikan-ikan muda dan hewan-hewan laut lainnya. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, ini merupakan sedikit video dari dugong atau duyung. Jadi ternyata dugong atau duyung ini tidak seperti yang sobat-sobat saya pikirkan selama ini ya. Ternyata dugong itu tampilannya seperti yang tadi sudah kita lihat. Baik, kita akan segera masuk kepada materi kita di saat ini. Materi kita akan dibawakan selama 45 menit oleh Kak Juraid. Silahkan Kak Juraid, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kakak Heni. Selamat siang semuanya, selamat siang Sobat Saf, selamat sore buat yang daerah Indonesia bagian timur. Ya, hari ini saya akan sharing, kita akan belajar bersama terkait tentang dugong, atau banyak yang sudah mengenal atau misalnya masih belum ya, karena banyak sekali informasi-informasi terkait tentang dugong yang masih beredar ataupun masih salah mendapatkan informasi. Insya Allah hari ini saya akan membahasnya buat Sobat Saf semuanya. Nanti di beberapa video, di beberapa materi saya akan ada beberapa yang saya minta interaksi dari Sobat Saf semua. Jadi nanti ketika saya minta angkat tangannya, tolong diangkat tangannya. Terus juga kalau nanti saya bilang suruh jawab, coba cepet jawab di kolom chatnya ya. Oke, kita mulai dulu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Jurij dari Yayasan Lamun Indonesia. Yayasan Lamun Indonesia merupakan organisasi yang berbentuk yayasan yang kita fokus di khususnya Padang Lamun. Saya sendiri fokus karena dugong hidup di Padang Lamun, di Yayasan Lamun ini saya juga fokus pada bagian hewan yang berasosiasi di Padang Lamun, yaitu dugong-dugongnya. Kita mulai. Nah, ada 4 gambar. Sudah terlihat gambarnya? Terlihat? Lihat, Pak. Oke, ada 4 gambar di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya mau minta Sobat Saf semua, kira-kira yang namanya dugong yang mana? Coba tulis di kolom chat. Ya, ada yang jawab 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4. Oke, siap.
Wah, selain 3 katanya. Bukan 3 pastinya. Oh, jangan-jangan nomor 3 lagi ya. Yang dia jadi-jadian. Ya, oke. Akan saya jawab. Terima kasih buat jawab chatnya dengan cepat. Jadi, nomor 1 itu dugong. Betul. Nomor 2 itu dugong. Betul. Nomor 3, ya itu yang mau dibilang mirip-mirip sama dugong sih. Maksa banget itu. Terus, yang nomor 4 itu bukan dugong, teman-teman. Itu manatee. Loh, tapi kok sama dugong? Sama-sama, kayaknya mirip-mirip aja. Hidupnya juga sama-sama di air, di laut juga. Kita coba lihat, apakah dia sama atau enggak. Cuman yang jelas nomor 1 dan 2 itu dugong. Oke. Sebelum kita ke lebih dalam, saya mau jelasin dugong itu termasuk dalam kingdom Animalia atau kelompok hewan-hewanan dalam dunia taksonomi. Dia masuk dalam kelas mamalia. Mamalia itu merupakan hewan yang memiliki ciri yaitu memiliki kelenjar mamai, berambut, itu tergolong dalam kelas mamalia. Nah, dugong ini masuk dalam ordonya Sirenia. Jadi dalam dunia taksonomi, dalam dunia biologi itu hewan-hewan itu semua diklasifikasi berdasarkan ciri-cirinya dan kesamaannya. Jadi nggak akan bingung, nggak akan terpisah-pisah, berbeda-beda gitu. Jadi nggak kita keluarga, ada kan silsilahnya, dia juga punya silsilah. Nah, dugong itu ada, di Sirenia itu ada 2 famili yang sampai sekarang masih ada, yaitu Dugongidae dan Tricidae. Dugongidae itu ada genusnya dugong, dan ada Heterodamalus gigas. Nah, sedangkan Tricidae itu manatee. Jadi makanya dia beda dari dugong dan manatee. Tapi Kak, di sini kok ada gajah ya? Emang gajah dekat sama dugong? Emang gajah satu keluarga sama dugong? Nah, ternyata gajah itu memiliki kekerabatan yang dekat sekali sama dugong. Kok bisa sih dibilang mirip? Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi kita belajar evolusinya dulu nih. Jadi waktu Middle Eocene tahun 50-an itu, leluhur dugong itu ditemukan dengan dia memiliki kakinya 4. Nih, nama hewannya itu Pleurostomus sirenidae. Pleurostomus sirenidae itu dia punya kaki 4, seperti halnya hewan darat. Jadi dia berkaki 4, cuman hidupnya dia itu di perairan dan juga di daratan. Jadi dia kadang makan di air, kadang makan di darat juga. Dengan keempat kakinya, dengan hidup dia di air dan di darat, akhirnya ada nih sebuah kebiasaan yang akhirnya malfungsi di bagian tubuhnya. Para ahli evolusi membicarakannya atau mengamatinya bahwa ada bagian ekstremitas belakang yang malfungsi. Akhirnya dia tidak berfungsi kembali dan turun-temurun pada generasi-generasi selanjutnya, kaki belakangnya, ekstremitas belakangnya udah nggak ada. Jadi hilang, kakinya tinggal bagian depannya aja. Ini leluhurnya dugong. Kok mirip sama gajah? Apa hubungannya sama gajah? Nah, dia memiliki moncong yang agak turun ke bawah. Dan dia memiliki, dari situ ada kemiripan dengan gajah. Sedangkan gajah dia mencuat, belalainya ke bawah, sedangkan dugong enggak. Dia cuman sampai bagian atas saja, nggak sampai bawah. Nah, ini dugong. Teman-teman mungkin Sobat Sap semua udah pernah lihat juga ya dugong ya. Ada yang mungkin pernah lihat di alam, atau pernah lihat di SeaWorld, atau pernah juga lihat di terdampar mungkin ya buat teman-teman yang tinggal di daerah pesisir. Dugong itu memiliki nama umum dugong. Dugong itu nama Inggrisnya lah, atau nama yang banyak dikenal. Kita juga kan sering dengarnya namanya dugong ya. Nah, dia itu punya nama Latin dugong-dugon. Nah, ini yang menarik. Dugon-dugon ini hanya ada 1 spesies di seluruh dunia. Jadi, mereka itu semua berkeluarga, dan mereka itu hanya 1 spesies saja, nggak ada subspesies lainnya. Nama Indonesia duyung. Nah, nama Indonesia ini, atau nama Melayu, yang disebutnya dengan duyung. Tapi sering ya disebutnya ikan duyung gitu kan ya. Nah, itu tuh bukan ikan. Ikan itu kan dia bernafasnya dengan insang. Terus juga dia tidak memiliki cirinya mamalia. Dia masuk dalam kelompok mamalia. Nah, dia itu menyusui dan juga melahirkan, tidak bertelur. Nah, dia termasuk bukan ikan, tapi dia mamalia. Lalu, dia mamalia. Dan kedua, dia herbivora sejati. Herbivora itu, teman-teman, dia 90% yang dia makan di dalam perutnya itu lamun atau tumbuh-tumbuhan. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Mungkin bisa dikenal, lebih sering dikenal dengan vegetarian. Dia tidak makan yang lain-lain, hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Dan dia spesifik hanya makan lamun.
umurnya panjang juga, dia bisa berumur sampai dengan 70 tahun. Kan kebayang teman-teman, dia bisa berumur sampai dengan 70 tahun, dengan dia hidup di alam sampai dengan umur 70 tahun, dan bisa memiliki berat sampai dengan 4.000 kilo, dengan panjang 4 meter. Sangat besar, kebayang kalau kita ketemu di alam. Buat yang pengen bisa dan pengen lihat di alam, itu bakal keren banget kalau bisa ketemu sama hewan ini. Benar-benar luar biasa, dia besar. Tapi sayangnya dia besar, dia mamalia, terus dia juga pemakan tumbuhan sejati. Tapi ada sesuatu yang bahaya nih yang mengancam kehidupannya. Jadi tren populasinya tuh terus menurun karena banyaknya aktivitas perburuan dan lain halnya. Akhirnya dia sekarang masuk dalam kategori risiko kepunahan. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu ini, kita bakal bisa kasih tahu teman-teman, tetap kita harus jaga ini dugong. Dugong lebih dekat kerabatannya dengan gajah dibandingkan dengan mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Betul sekali. Kalau kita kemarin yang belajar paus tuh, kalau gajah ada dugong, paus, lumba-lumba. Nah, ketiga hewan ini itu dugong sama paus sama lumba-lumba memiliki kerabatan yang dekat. Sedangkan dugong dia sendiri, dia lebih dekatnya dengan kelompoknya gajah. Dia berbeda dengan kelompok paus dan lumba-lumba yang dekat kerabatan dengan kuda. Nih bedanya. Jadi nggak akan ada yang salah lagi ya. Abis ini tidak ada yang boleh lagi salah bedain dugong sama manatee. Karena banyak nih informasi infografis yang dibikin. Kalau misalnya nyantumin dugong itu pakai fotonya manatee. Memang foto manatee itu banyak sekali yang beredar. Dan juga lebih banyak foto-fotonya. Tetapi dia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nih, dugong itu memiliki moncong ke bawah yang saya tadi bilang. So with muzzle flare outward. Jadi dia moncongnya itu melebar lah di bawah, udah ke bawah terus melebar. Dia punya badan yang halus. Jadi kulitnya dia halus. Dan bedanya dengan manatee, manatee juga punya moncong, tapi moncongnya dia tidak melebar. Dia membulat, ya kan? Beda kan? Nah, terus juga dia memiliki badannya lebih kasar dibandingkan dengan dugong. Nih panjangnya teman-teman beratnya bisa 250 sampai dengan 300 rata-ratanya. Kalau manatee dia bisa lebih besar, dia bisa sampai 500 kilo. Kenapa sih kok manatee bisa lebih besar, kok dugong nggak bisa, kok cuma sampai 300-an? Ini yang membedakannya. Manatee dia hidupnya di daerah-daerah sungai yang cenderung perairannya tenang, sedangkan dugong dia hidupnya di laut. Dia pure hidup di laut, tidak hidup di daerah payau atau di daerah sungai. Makanya dia badannya dia lebih bagus, lebih atletis badannya dia. Lalu lihat bagian belakang, kalau dugongnya dibalik nih, terus kita bakal ngeliat nih, yang paling membedakan jelas itu adalah bagian ekor. Jadi kalau mau ngelihat ada foto dugong sama manatee, lihat ekornya dulu deh. Kalau ekornya dia bercagak, oh ini dugong. Kalau dia rounded, itu manatee. Nah, jadi sampai sini udah nggak akan ada yang boleh salah lagi ya, kalau ngebandingin dugong dan manatee. Dan juga lihat badannya. Kalau badannya atletis, lihat, wah dia kelihatan ya, badannya seperti perenang juga ya, bagus. Nah, sedangkan manatee enggak, dia membulat badan. Nah, kita udah tahu nih, kita mengenal nih ciri-cirinya dugongnya, biar makin kenal banget sama dugongnya. Tubuhnya bagian utuhnya seperti ini dugong. Warnanya agak abu kecoklatan. Juga dia agak panjang untuk fluknya ya. Yang benar di alamnya dia fluknya bercagak. Bagian ekornya. Lalu ini mulut tampak bawahnya. Nih mulutnya bagian bawah. Terus ini ada bulu-bulunya halus. Buat apa bulunya? Nanti saya akan jelasin. Ini mulut tampak depannya. Lihat. Dia punya mulut yang dia ada bagian mulutnya melebar bagian bawah. Lalu ada hidungnya di sini. Lihat teman-teman. Hidungnya dia akan terbuka ketika dia mengambil nafas di permukaan. Sedangkan ketika di perairan, ketika makan, hidungnya tertutup dengan rapat. Jadi air nggak akan masuk. Karena dia bagus sekali penutupan hidungnya. Lalu di bagian hidungnya ini, ketika dia ngambil nafas ke permukaan, dia naik ke permukaan cukup 1-2 detik. Jadi memang agak sulit ya carinya di alam, karena dia cuma naik ke permukaan, ngambil nafas itu 1-2 detik aja. Dia akan membuka hidungnya, dan dia akan mengambil nafas, lalu masuk lagi ke bawah. Lalu, ada bata. Nah, ini matanya dia nih.
Sama dia matanya punya ada bola matanya, ada bola hitamnya juga. Terus dia matanya juga jelas melihatnya, tapi bukan melihat jelas seperti halnya kita ngelihat ya, tapi dia bisa melihat apa objek yang ada di depannya dengan melihat ada panas tubuh dari hewan yang lainnya. Lalu juga ada bulu sikat. Nah, ini yang saya tadi bilang, ini ada bulu-bulu sikatnya nih atau bristlenya. Nah, bulu sikat atau bristle ini dipergunakan sama dugong untuk dia menjadi sensornya gitu. Jadi kebayang, dia udah herbivora sejati, dia cuma aja makan lamun, dan dia bisa tahu lamun apa yang menjadi kesukaannya dia. Jadi dia nggak akan makan jenis lamun yang aneh-aneh. Jadi dia tuh kayak kita lah, kita senang nasi goreng, ya kita carinya tukang nasi goreng kalau mau makan, kan? Nah, sama dia ketika dia mau makan lamun, dia nggak akan makan alga atau rumput laut yang ada. Nah, di situ yang menariknya. Lalu ada bagian telinganya nih. Nah, di bagian telinga ini biasanya dipergunakan juga untuk mendengarnya. Telinganya dia cuma kayak ada bulatan aja, kecil, dan itu bisa, dan tidak bercupil kayak kita. Kalau kita kan ada cupilnya nih, telinganya, ada daun telinganya. Nah, kalau dia nggak ada daun telinganya. Kayak gitu. Sebarannya gimana sih dugong dan saudaranya manatee tadi? Nah, teman-teman semua. Kelihatan kan ini petanya? Kalau teman-teman bisa lihat semua, Sobat Saf bisa lihat semua, dugong itu dia penyebarannya hanya di kawasan pesisir aja. Coba lihat nih, yang bagian orange. Nih, lihat, nggak ada dia masuk ke daerah sungai ya, dia di pesisir semua. Karena dia memang hidupnya pure di laut. Dia tidak hidup di daratan, di daerah perairan tawar, khususnya di sungai. Lalu, kita lihat, bandingkan dengan manatee. Kita coba ambil contoh Amazonian manatee. Wah, Amazonian manatee ini, dia hidupnya ternyata di sungai-sungai nih. Pantesan ya, badan dia besar, terus juga dia cenderungnya bukan hidupnya dengan kolam berarus tiap hari, jadinya membuat badan dia lebih besar, kurangnya aktivitas gerakannya. Nah, ini dia hidupnya di sungai. Terus ada juga, tapi Kak, yang antelian, ya betul, antelian, untuk di manatee juga, dia ada yang hidup di pesisir juga. Jadi manatee itu ada yang hidup di pesisir dan juga hidup di daerah sungai. Oke, sekarang saya minta semua nyalain videonya. Saya mau ada sebuah pertanyaan. Nyalakan semua videonya. Ini ada sirip dugong. Siripnya, fluknya ya. Kayak gini, siripnya dia. Bagian satu tangan. Nah, saya mau tanya. Kalau sirip dugong itu, kan ada di pertanyaannya tuh ya, ada berapa jarinya? Coba angkat semua tangannya, bandingkan sama nggak sama sirip sama tangan kita? Sama nggak? Beda. Beda ya? Jarinya dia beda, ada. Nggak kayak kita ya, ada 5 jari. Nah, maksudnya, oke, berarti begini. Terus? Saya tangkap dari SMS-nya Bunda Susanto. Oke, sekarang setelah itu orangnya memang udah diangkat. Oke, tolong dimatikan lagi semuanya. Udah cukup dimatikan lagi semuanya. Nah, ternyata teman-teman semua, dugong itu kita melihat sini ada siripnya satu aja. Ternyata dia memiliki jari itu, dia memiliki 5 jari. Seperti halnya sama dengan kita. Buat yang ngejawab di soal, ngejawab 1, 2, 4, nah itu salah. Jadi dugong itu tetap memiliki 5 jari. Sama seperti halnya kita. Dia punya 5 jari. Ini yang menjadikan cirinya atau menjadikan informasi ketika dia terdampar, lalu dibuka, dikulitin oleh masyarakat, dia melihat jari dugong ini ada 5. Dan dia semakin kuat beritanya bahwa dia memang adalah hewan jelmaan dari manusia. Nah, ini tangan kita. Tangan kita 5 jari juga kan ya? Sama ya, hampir sama dengan dugong. Hanya yang berbeda, dugong itu jarinya ditutupi oleh selaput yang akhirnya dia berguna untuk sirip. Karena dia hidupnya di perairan. Kebayang kalau kita hidup di daratan tapi tangan kita ditutupi oleh selaput jarinya. Jadi nanti kita nggak bisa megang apa-apa kan? Nah, dugong nggak bisa megang apa-apa, tapi bisa dipakai buat dia bergerak. Dan juga buat mengatur arahnya dia kalau mau belok kanan atau belok kiri. Di tahun 2015, saya dengan teman-teman dari IPB pernah ketika saya lagi riset di Bintan, kita menggali kuburan dugong, lalu kita susun ulang kuburan tersebut
Dan ternyata benar, ketika kita lihat jarinya, itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini makin meyakinkan saya bahwa memang dia mamalia sejati, dia bukan ikan, dan dia memiliki ciri-ciri atau morfologi yang memang menunjukkan dia mamalia. Dan teman-teman, bagian ekornya dugong itu, nah banyak nih bilang, siripnya itu dia kayak kaki, ada 5 jari juga. Nah itu enggak, itu bohong. Yang benar itu, bagian ekor, dia cuma hanya tulang lunak aja, yang otomatis dia akan hilang ketika dia, kayak misalnya ini kan saya gali dari kuburan nih, ketika digali, saya angkat ke darat, itu udah hilang, karena dia tulang rawan aja, bukan tulang sejati. Jadi tidak ada jarinya 5 kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang masih bilang, itu betul jarinya 5, nah itu bohong. Tapi kalau di bagian tangan ada 5 jari, di sirip kanan dan sirip kirinya, itu betul ada 5 jari. Oke, dugong adalah satu-satunya mamalia laut yang herbivora, seperti yang saya bilang tadi. Dugong sering disebut dengan sapi laut karena dia makan lamun. Dia hanya makan lamun. Jadi 90% yang dia makan lamun. Apa sih lamun? Dari tadi kakak bilang lamun itu apa sih? Apa bedanya sih lamun sama rumput laut? Nah, lamun adalah kelompok tanaman yang hidup di pesisir lautan. Jadi dia cuma hidup di lautan aja. Jadi dia nggak ketemu di daerah daratan. Dia cuma hidup di pesisir. Ada 60 jenis lamun yang ada di dunia dan 13 di Indonesia. Bayangkan, Indonesia punya 13 yang pure ada di Indonesia. Dulunya ada 15, cuman 2-nya udah punah. Sekarang tinggal 13. Nah, dari ke-13 itu, yang menarik, dugong itu punya preferensi buat makan. Punya lamun-lamun kesukaannya. Jadi nggak semua jenis lamun dia makan. Saya menuliskan di sini ada 5, sebenarnya ada 7. Ada 5 yang menjadi kesukaannya dia sekali. Yaitu Halopila ovalis, Haloduleunia nervis, Cymodocea rotundata, Cymodocea cerulata, dan Thalassia hemprici. Ini lamun-lamunnya, lamun-lamun kecil seperti ini yang sangat disukai oleh dugong. Terus ini lamun, foto-foto lamun yang ada di pesisir. Jadi benar-benar dia kayak rumput, tapi hidupnya di laut. Berbeda dengan alga. Saya masih pusing Kak, gimana cara beda ini? Begini teman-teman. Lamun dengan rumput laut itu beda. Kalau lamun, dia itu memiliki akar, batang, daun, itu terlihat jelas. Akar, rimpang, batang, daunnya kelihatan jelas. Sedangkan alga atau rumput laut, itu dia tidak bisa dibedakan akar, batang, daun. Dan juga beda, dia menempelnya pada substrat menggunakan holdfast, bukan menggunakan akar. Dan bagiannya lihat, tapi ada yang berbentuk daun juga, ya ada yang berbentuk daun juga. Tetapi kalau teman-teman ambil untuk dibedakan akar, batang, daunnya itu sulit. Itu secara simpel yang membedakan lamun dan rumput laut. Dan dugong hanya makan rumput laut aja. Tidak makan, hanya makan lamun saja, tidak makan rumput laut. Ini yang beredar di kita, bahwa lamun itu kita sebut dengan seagrass, bukan rumput laut yang disebut dengan seaweed. Jadi berbeda ya antara lamun dan rumput laut. Nah, tadi saya udah cerita, dugong itu senang lamun makanannya kayak gitu. Gimana sih cara dia makan? Dugong itu kalau makan kayak gimana? Ini saya ada video, kalau dia makan. Saya liatin dulu videonya. Nah, lihat teman-teman, ketika dia makan, dia menggunakan moncongnya, lalu dia melakukan cara makannya dengan grazing. Grazing, dia topang kedua tubuhnya di daratan, di bagian dasar, lalu dia turun ke bawah, langsung dia makan dengan cara grazing. Dia ambil, mencongkel semua tubuh bagian lamun dari mulai akar, batang, daun, dan rimpangnya, semua dia makan, dia masukkan ke mulut. Lihat, ada kepulan juga di sekitarnya dia, yang biasa dipergunakan oleh dia untuk sebagai menggelabui musuh yang ada di sekitarnya. Perhatikan, bagian hidungnya tertutup dengan rapat, jadi tidak masuk air ketika dia makan. Dia punya klepnya sangat bagus. Terus ada, lihat moncongnya dia, agak melebar ke kanan dan ke kiri. Nah, dengan cara dia makan grazing, akhirnya dia membuat sebuah jejak. Jejak ini yang bisa kita pergunakan buat nyari dia hidupnya yang ada di alam. Karena teman-teman sangat sulit sekali mencari dugong di alam itu. Butuh effort yang sangat besar, butuh kesabaran yang sangat besar. Ketika dia makan, dia mau melakukan grazing, akhirnya dia membentuk bekas seperti ini. Ini jejak-jejak makan yang dia bentuk. Panjangnya bisa 5 meter.
lebarnya bisa 15-20 cm. Tergantung apakah dia dugong besar atau dugong yang masih kecil. Dia makan siang atau malam. Baik siang atau malam dugong merumput di padang lamun. Tetapi yang lebih sering ditemukan itu dugong makannya di pagi hari. Dan juga di sore hari. Jadi ketika kalau teman-teman mencari dugong di alam, itu lebih baik turun itu ketika matahari akan terbit. Ketika matahari akan terbit, nah itu dugong mulai beraktivitas di padang lamun untuk makan. Lalu ketika matahari akan terbenam dan dia juga mulai aktivitas makan. Itu aktivitas makan yang paling tinggi ketika dia akan makan. Tapi sisanya dia makan juga, cuman tidak makan sesering pagi dan sore. Dugong menggunakan moncong berbulu yang sensitif dan mengunyah dengan bibir yang kasar. Ini yang tadi saya jelaskan. Satu ekor dugong itu makannya banyak sekali teman-teman. Dia bisa menghabiskan kalau gram berat keringnya 10-20 gram berat kering. Tetapi kalau berat basah, dia bisa menghabiskan dalam satu hari 20-40 kg lamun berat basah. Bayangkan, banyak sekali makannya dia. Makanya oleh karena itu ketika dia mau kita coba pelihara, itu butuh effort yang sangat besar, terutama untuk ngasih makan. Baik, tadi kita udah tahu cara makannya dia. Terus dia istirahat nggak sih? Selain makan, dia istirahat juga nggak? Dia istirahat juga. Ini ada satu video dari Bertie Gregory, dia memvideokan bahwa dugong itu istirahat di kolom perairan juga. Jadi dia melakukan istirahat, tidak aktivitas, tidak apa, cuman bergerak sesekali aja. Lalu dia bergerak, dia mengambil nafas ke atas untuk mengambil nafas di permukaan. Habis itu dia istirahat lagi. Dia istirahat di kolom permukaan. Nah, yang menarik teman-teman semua, coba teman-teman lihat. Ketika dia beristirahat, dia itu beristirahat ada dua tempat biasanya. Di kolom perairan dan di dasar perairan. Ketika dia di kolom, biasanya dia tidak berjauhan dengan daerah permukaan. Kenapa dia tidak berjauhan dengan permukaan? Dugong adalah mamalia yang bernafas dengan paru-paru. Dia tidak menggunakan insang seperti halnya ikan untuk mengambil oksigen terlarut. Dia mengambilnya adalah oksigen yang ada di luar, yaitu yang ada di permukaan. Makanya dia naik ke atas, nih, ketika dia naik ke atas, dia ngambil nafas di permukaan. Seperti halnya yang ada background di belakang saya, yang jadiin saya background ini hidung dugong ketika ngambil nafas di permukaan. Ini salah satu video ketika dia nafas. Jadi saya mengambil video ini ketika dia ngambil nafas ke permukaan. Terlihat ya? Sangat cepat teman-teman. Hanya 1-2 detik aja. Perhatikan. Lalu dia akan masuk lagi ke bawah. Jadi buat teman-teman yang mau cari dugong di alam, itu mendapatkan dia naik ke permukaan itu adalah sebuah keistimewaan dan kita sudah bisa menyebutnya kita menemukan dugong. Padahal kita cuma melihat moncongnya yang naik ke atas permukaan dalam waktu 1-2 detik. Karena ya begitu kehidupannya dia. Lebih banyak dia hidupnya di perairan dan dia hanya mengambil nafas di permukaan ketika dia ingin mengambil nafas saja. Dugong juga bisa nggak sih tidur di dalam atau berenang? Apakah dugong bisa tidur sambil berenang di laut? Nah, yang ini memperlihatkan video bahwa dugong bisa istirahat di dasar perairan. Lihat. Nah, oke, saya pause dulu. Ini adalah dugong yang sedang beristirahat di dasar perairan. Jadi dia tidak melakukan aktivitas apapun, dia hanya di dasar perairan, dia tenang, istirahat. Tapi tetap, ketika dia harus mengambil oksigen, dia akan naik ke atas untuk mengambil oksigen lagi yang ada di permukaan. Saya lanjut videonya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal saya bercerita bahwa dugong juga punya telinga tapi tidak bercupil. Tetapi apa sih fungsi telinganya gitu kan? Seperti hal yang dijelaskan sama Mas Purwanto kemarin bahwa paus, lumba-lumba, kelompok mamalia laut itu dia melakukan aktivitasnya atau komunikasi menggunakan suara.
Jadi telinganya dugong itu sangat-sangat sensitif sekali untuk bisa mendengar suara atau mendapatkan suara. Dugong akan pergi atau akan meninggalkan daerah yang mengancam dia, itu dia bisa tahu 500 sampai 1 kilo lagi. Misalnya ada kapal nih, datang kapalnya, jaraknya 500 sampai 1 kilo lagi. Nah, dugong itu dia bisa dengar, oh ini ada kapal yang akan datang. Kalau dia merasa, oh ini bakal mengancam dirinya dia akan pergi. Jadi buat kita yang mencari di alam, kita harus benar-benar tenang. Jangan kita nyalakan kapal, terus kita mau berusaha nyari. Kemungkinan untuk perginya sangat tinggi. Dugong itu ada 2 suara yang mau saya tampilkan di sini, mau saya informasikan. Ada suara mencicit dan suaranya yang kedua itu panjang atau trill yang biasa dibilang. Sebenarnya ada 4 suaranya, cuman saya 2 aja yang mau saya informasikan. Suara mencicit ini lebih berfungsi untuk penentuan jarak atau pengenalan objek. Nah, jadi dugong itu ada suaranya, kalau dia ada suara mencicit itu yang keluar dari dia, jadi dia bisa ngomong juga, tapi ngomongnya bukan kayak kita. Dia mengeluarkan suara aja. Suara mencicit itu dia berfungsi untuk penentuan jarak atau pengenalan objek. Jadi dia bisa tahu nih, depannya dia terumbu karang atau bukan. Depannya dia ini berbahaya atau enggak. Nah, dia bisa tahu juga. Untuk mengenali objeknya juga. Ini depannya dia ini ada apa gitu. Nah, lalu dia juga akan mengeluarkan suara ketika dia lagi agresif. Suaranya akan menggonggong. Tapi bukan menggonggong kayak anjing. Yang saya pernah dengar suaranya dugong itu, kita pernah ngerekam, suaranya itu lebih ke arah suara anak ayam. Ya. Jadi, suara itu hampir kayak gini. Nah, kayak gitu aja suaranya. Cuman kalau kita dengerin, terus kita kerasin, itu keras juga sebenarnya suaranya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih Kak cara membedakan dugong jantan dan dugong betina? Nah, dugong jantan dan betina ini sangat susah dibedakan ketika kita melihatnya di alam. Kita harus melihatnya dia dalam kondisi terdampar, atau misalnya kita harus balik badannya. Yang paling membedakan ketika dugong betina itu memiliki celah vagina sama anusnya itu berdekatan. Sedangkan dugong jantan, celah penisnya dan anusnya dia jauhan. Ini adalah salah satu contoh, ketika dugong terdampar, dia akan mengalami stres, dan bagian tubuhnya, salah satunya gland penisnya akan mencuat. Ini menjadikan mudah untuk para responder, untuk para yang bekerja dalam first responder yang buat penanganan mamalia laut terdampar untuk bisa mengetahui jenis kelamin dari dugong tersebut. Biasanya kalau jantan ketika terdampar, gland penisnya terlihat, jadi kita lebih mudah mengidentifikasinya bahwa dia adalah dugong jantan. Sedangkan dugong betina itu agak sulit. Tetapi ketika dia memiliki jarak celah vagina dan anusnya dia agak berdekatan, kita bisa bilang itu dugong betina. Dugong hewan yang menyusui tapi tinggal di laut. Ya, betul sekali. Jadi yang seperti saya bilang tadi, dia mamalia, dia hidup di laut. Dia juga menyusui. Gimana cara dia menyusui? Ini sangat menarik, teman-teman. Dugong memiliki puting susu yang seperti halnya pada mamalia lainnya. Kalau teman-teman lihat, yang paling gampang lihat kucing deh, ada puting susunya kan. Anak kucing selalu nyusu pada bagian putingnya. Nah, ini puting susunya ini nanti dipergunakan oleh dugong, anak dugong untuk disusuin di bagian ketiak ya. Dan dia akan disusuin oleh induknya. Bentuk susunya itu agak tidak cair, tapi dia berbentuk agak pasta. Ini salah satu contohnya manate yang sedang disusui oleh induknya. Ini ada video dugong, tapi memang kurang jelas, tapi kita coba lihat aja. Di video ini memperlihatkan anak dugong sedang menyusu pada induknya. Kelihatan? Barusan dia lagi nyusus dengan induknya, lalu dia pergi ke atas. Saya ulang sedikit ya. Perhatiin di video ini. Ini kelihatan banget. Nah, itu ada suara anaknya. Nah, baru dia
akhirnya berenang bersama. Jadi dugong itu menyusuinya di bagian ketiak, di bagian putingnya di bagian ketiak dari induknya. Nah, teman-teman, ada yang satu yang menarik nih dari dugong ini. Kita tadi udah belajar nih tentang dugong sedikit, dan kita juga tahu makanannya, lamunnya kayak gimana. Ini foto dugong dengan anaknya. Dugong itu akan hamil atau setelah kawin dengan jantan, dia akan hamil selama 12 sampai 14 bulan. Kalau kita kan 9 bulan ya manusia, dia 12 sampai 14 bulan. Dan melahirkannya satu anak. Setelah lahir, dugong disusuin oleh ibunya selama 14 sampai 18 bulan. Jadi dia mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya itu 14 sampai 18 bulan. Dan dugong muda akan selalu dekat dengan ibunya dan akan disapi dengan induknya sampai dengan umur 7 tahun. Jadi ketika dia hidup di alam, biasanya nih kita mau lihat, ada dugong besar sama dugong kecil lagi bersamaan, itu kemungkinan besar itu ibu dan anak. Karena dugong muda atau anak dugong itu akan disapi oleh induknya sampai dengan umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun, si ibu jalan sendiri, anaknya jalan sendiri. Kalau dia jantan, dia akan menunggu sampai 1-2 tahun, lalu akan mengawini betina lainnya. Dan si induk betina, ketika sudah lepas masa sapih dari ibunya, dari anaknya, dia baru bisa kawin. Jadi bayangkan, dalam waktu 9-10 tahun, baru ada satu regenerasi dari dugong. Jadi makanya ini, dia sudah lama dalam bentuk regenerasinya, ancaman perburuannya sangat tinggi, jadi membuat dia sedikit ada di alam. Tidak banyak seperti hewan yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan dugong. Kita harus menjaga ekosistemnya, menjaga dugong, menjaga padang lamunnya. Dugong menjaga ekosistem padang lamun agar tetap sehat. Seperti yang tadi kita lihat, ketika dugong makan, dia dengan grazing cara makannya. Ketika grazing, dia ngaduk itu sedimen yang ada di dasar perairan, yang membuat nutrien-nutriennya teraduk, seperti halnya petani kalau nyangkul, untuk bisa menggemburkan tanahnya. Dugong juga ketika makan mengaduk sedimen yang ada, akhirnya membuat ekosistem padang lamunnya subur. Ketika ekosistem padang lamun subur, ikan-ikan akan banyak. Nelayannya akan tidak jauh-jauh lagi mencari ikan. Dugongnya sehat, lestari, lamunnya sehat, bisa menjadi tempat-tempat ikan dalam tempat-tempat ikan untuk hidup, dan juga bisa membuat mudah nelayan untuk mencari ikan. Bayangkan, 3 yang diuntungkan ketika kita menjaga sebuah ekosistem. Lalu juga apa ancaman kelestarian dugong? Ancaman terbesarnya itu perburuan. Jadi dugong itu diburu, dimakan, diambil gadingnya, diambil taringnya, untuk kalau gading biasanya dijadiin pipa, dagingnya dimakan. Karena menurut informasi dagingnya itu sangat enak. Maaf buat teman-teman yang biasa makan daging sapi, kambing, babi, dugong, mereka kalau saya tanyakan paling enak daging dugong yang udah pernah makan. Jadi benar-benar dagingnya itu enak sekali. Lemak sama dagingnya itu bersatu. Tapi ini yang membahayakan, ketika dia enak lalu diburu, dia akan habis yang ada di alam. Yang kedua, rusaknya habitat padang lamun. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika nanti rusak habitat padang lamunnya, otomatis makanannya akan berkurang. Kebayangkan sekarang lagi banyak banget nih isu-isu tentang sampah. Jadi kita mulai kurang-kurangin lagi lah menggunakan sampah-sampah yang plastik. Kita jaga ekosistem kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menjaga sebuah ekosistem itu tuh bakal berat, dampaknya tuh berderetan semuanya gitu. Jadi tuh kitanya dapat, hewannya dapat, alamnya juga dapat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Sebenarnya saya banyak banget yang pengen saya ceritakan tentang dugong. Tapi ya waktunya juga terbatas. Nanti insya Allah lain waktu kita bisa bertemu lagi. Nah, di akhir ini saya mau ada sedikit pertanyaan sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya kita udah belajar nih bedain dugong jantan sama betina. Ini dugong jantan atau betina? Tolong jawab di chat. Ayo, dia dugong jantan atau betina? Wah, ada yang mesti jawab betina. Jantan karena ada penis, jantan karena celana penis dan anusnya agak jauh. Jantan. Iya, sudah cukup, terima kasih. Benar teman-teman, ini adalah dugong jantan. Pertama nih, bayangkan, ini celah anus, ini penisnya. Ini penisnya, ini celahnya. Nih,
kalau kita lihat di jaraknya agak jauh. Ketika berjauhan dia jantan. Nah, yang memudahkan lagi, dia gland penisnya terlihat. Jadi dia bisa kita kategorikan dugongnya. Ini keren nih fotografernya bisa dapat, keren banget, jernih banget. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kakak Heni untuk dilanjutkan. Terima kasih, Kakak Heni. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kak Rait. Ya, terima kasih Kak Jurait untuk materi yang telah disampaikan, sangat menarik sekali. Oke, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Sobat SAF di chat box pada Zoom dan juga pada live chat di YouTube channel CEO. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang pertama, mungkin Kak Jurait. Tadi dari materi yang dijelaskan dari oh iya, oke. Mungkin ada 3 pertanyaan dulu. Pertama dari Kartika Soar. Dari Kartika Soar, Kak, di materi tadi dijelaskan bahwa kalau 90% makanannya dugong itu adalah tumbuhan lamun dan 10%-nya itu dia memakan apa gitu. Itu pertanyaan pertama, Kak. Terus pertanyaan kedua dari Tania Cantika. Kalau dugong memiliki kemiripan seperti gajah, apakah manante juga mirip kepada gajah atau ke paus? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Kak Kisya Solusa. Kalau di Indonesia, di wilayah perairan mana populasi dugong itu paling banyak ditemukan? Dan di wilayah mana kira-kira populasi dugong itu sudah paling terancam? Kira-kira begitu 3 pertanyaan sesi pertama ini, Kak Jurait. Yang kedua dari siapa? Yang kedua dari Tania Cantika. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya akan jawab satu persatu. Pertama dari Kakak Kartika nih. Jadi mungkin tadi ini ya informasinya putus-putus kali. Dia bukan 90%, dia 98% yang dia makan lamun. Jadi sisa 2% aja. 2%-nya apa? Yang 2%-nya itu yaitu yang ikutan. Jadi seperti halnya ada kayak ada di lamun itu kan ada suka nempel parasit ya, kayak ada cacing kayak gitu-gitu. Nah, itu akhirnya dia terbawa masuk. Itu aja. Karena dia susah untuk memfilter yang lainnya. Dia termasuk. Dan 90% dia makan lamun. Lalu yang kedua, dari Tania, manate mirip sama siapa? Nah, tadi kan saya jelasin. Jadi, mungkin kurang jelas, saya sedikit kasih share screen-nya sedikit ya. Sebentar. Biar cukup jelas. Nah, jadi dugong itu sama manate, dia masih satu keluarga. Jadi kalau misalnya dibilang manate deket juga sama gajah nggak? Iya deket dia sama gajah. Jadi dia masih masuk dalam satu ordo, dia beda keluarga aja, tapi masih satu dalam satu ordonya. Dan dia berdekatan sekali dengan gajah. Jadi apakah dia mirip dengan gajah juga? Ya, dia mirip dengan gajah. Cuman yang membedakan, dia tidak memiliki ciri yang sama kayak dugongnya. Jadi dia punya ciri yang berbeda. Dia tetap punya moncong yang ke bawah juga sama kayak dugong. Dan juga dia punya kekerabatan yang dekat. Seperti itu. Oke, baik. Lalu pertanyaan ketiga. Populasi dugong paling banyak di mana sih? Nah, saya mau cerita aja. Dugong itu paling banyak dan paling besar populasinya kalau di dunia itu di Australia. Yang kedua itu di Abu Dhabi. Itu yang paling besar dan paling banyak. Lalu yang ketiga kalau yang di Indonesia itu yang paling banyak di Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Papua, Sulawesi, itu masih banyak. Di Kalimantan pun masih banyak, di Kalimantan Timur juga masih ada, masih banyak. Nah, saya nggak bisa bilang banyak atau sedikitnya karena sebenarnya hitungan pastinya belum. Cuman yang jelas lebih sering ditemuinya di Indonesia bagian timur. Bagian yang terancam mana? Di Indonesia bagian barat. Khususnya di Jawa. Jawa itu kan tekanan manusianya sudah sangat tinggi ya. Jadi orangnya
udah banyak, aktivitas antropogeniknya tinggi, dan akhirnya dia akhirnya di Jawa itu sudah banyak tekanan. Nah, dulu itu ada dugong di ujung kulon, dan kita sebenarnya masih sempat mendapat informasi di ujung kulon kemarin-kemarin itu. Tapi sudah sangat sedikit dan sangat jarang. Di daerah Bawean, di Gresik, itu saya pernah penelitian di sana juga masih ada. Cuman sudah sangat-sangat susah mencarinya. Jadi populasinya sudah sangat susah untuk dicarinya. Mungkin itu, kayak ini, ada lagi mungkin pertanyaannya? Oke. Ya. Ini masih nyambung dengan pertanyaan kita yang ada pertanyaan dari Tania Cantika. Dia tanya begini, Kak. Jadi kalau jika dugong lebih sering berada di perairan yang banyak lamunnya, namun mengapa di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Pramuka tidak terdapat dugong? Padahal di situ banyak lamunnya. Dugong di situ. Oke. Saya jawab atau langsung lanjut lagi? Ini pertanyaan dari Suci Putri Mahendra. Silakan dijawab dulu, Kak. Kenapa? Oke, yang di daerah Lamunnya banyak di Pulau Pramuka. Nah, ini menarik nih. Ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga pertanyaannya. Jadi teman-teman, tidak semua daerah padang lamun itu dikunjungi oleh dugong. Dugong punya preferensi atau punya tempat yang dia anggap itu nyaman dan dia bisa hidup di sana. Jadi tidak semua tempat dia bisa hidup di sana. Dan juga terutama ada ketersediaan makanan yang dia suka. Oh, tapi ada di Pulau Seribu, juga di Pulau Pramuka ada halopila, ada halodule, ada talasia, ada simodose. Tapi kenapa nggak ada dugongnya? Nah, memang mungkin tidak ada dugongnya. Tapi kalau kita dengar sejarahnya, kebetulan saya sering ke Pulau Seribu. Di Pulau Seribu itu ada dugongnya. Dan banyak nelayan-nelayan yang masih bilang ada. Tetapi dia sudah sangat jarang. Pulau Seribu kan sangat luas ya. Pulau-pulaunya juga tersebar cukup banyak juga. Jadi kemungkinan dia berada di pulau-pulau yang ini. Yang masih bisa ditemukan di Pulau Seribu itu, informasi yang paling kuat, yaitu di Pulau Kotok. Yang ada tempat penangkarannya elang punyanya Jaan. Nah, di situ itu ada dugongnya. Karena pernah ada orang yang mengambil ikan di padang lamunnya itu, dia melihat dugongnya itu sedang berenang di sana. Jadi Pulau Seribu juga ada, cuman memang agak susah sekali. Bukan agak sih kalau menurut saya, susah sekali. Dulu saya waktu mau penelitian juga nggak jadi di Pulau Seribu karena sangat susah sekali di Pulau Seribu. Jadi itu ya, tidak semua daerah padang lamun ada dugong. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Jadi begitu ya, Suci Putri Mahendra, jadi tidak semua padang lamun itu merupakan tempat hidup dugong. Oke, ada pertanyaan menarik nih Kak Jurait dari Hendrik Ayunan. Pertanyaannya, apakah air mata duyung senyawa substansi kimianya bisa menyembuhkan COVID-19? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi nih, mengapa dugong berwarna abu-abu? Dan yang berikutnya, bagaimana cara membedakan dugong betina dan jantan? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Mungkin dua pertanyaan itu, Kak. Wah, ini... Apa benar air mata dugong bisa sembuhkan COVID-19? Oke, ini Bapak Hendrik ini guru dan teman saya juga ini Bapak Hendrik ini. Ya, selamat. Apa kabar Bapak Hendrik? Jadi air mata duyung ini menarik. Ada sedikit waktu kah? Kayak ini saya akan jelaskan sedikit tentang air mata duyung. Iya, masih ada waktu. Oke, siap. Air mata duyung ini sangat menarik teman-teman. Jadi ada sebuah mistis yang beredar di masyarakat bahwa duyung itu punya air matanya yang dia punya kemampuan yang luar biasa. Terutama dia buat pemikat hati wanita dan juga dia buat penglaris dagangannya. Ini yang isu yang beredar di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang dia masih ada perburuan. Tapi apakah benar dia bisa melakukan seperti itu, air matanya itu? Secara pasti saya belum menguji secara kandungan kimianya, senyawa kimianya belum saya uji. Cuman yang jelas, menurut informasi dan menurut yang kita ketahui, jadi begini, duyung adalah hewan laut, dugong itu hewan laut. Air matanya itu akan keluar ketika dia didaratkan.
Buat teman-teman yang di Papua, itu di daerah Fak-Fak ada duyung yang diangkat ke darat, lalu diambil air matanya dipakai buat orang-orang. Dia bayar 2 juta untuk bisa mendapatkan air matanya. Air mata yang keluar itu bukan berarti duyung itu nangis. Bukan berarti air mata itu karena ada sesuatu. Kalau di filmnya dulu, di film Putri Duyung, air matanya berlian ya. Bisa jadi mutiara. Nah, air matanya itu adalah bentuk ekspresi ketika duyung itu kan ketika dia didaratkan, otomatis dia akan kering di bagian matanya. Ketika dia kering di bagian matanya, dia akan memproduksi cairan untuk bisa mengeluarkan airnya. Seperti halnya kita, ketika mata kita kering, kita akan memproduksi cairan lebih untuk mengeluarkan cairan. Akhirnya seperti halnya air mata. Air mata itu yang bisa, yang orang-orang akhirnya mikir, oh itu duyungnya menangis, dugongnya menangis. Padahal bukan. Dia hanya air mata yang dikeluarkan untuk bisa melembabkan matanya saja. Gitu. Jadi tidak ada mistis-mistis lainnya. Apalagi untuk sebagai anti COVID-19, wah ini kayaknya jauh sekali gitu ya. Kayaknya belum tuh Bapak Hendrik. Kayaknya vaksinnya aja belum beres nih, isu ininya ribut-ributnya, kalau air mata duyung, nanti duyungnya bisa habis. Yang kedua, kenapa warnanya abu-abu? Waduh, ini berat nih pertanyaannya. Karena mungkin udah takdirnya aja ya warnanya abu-abu ya. Mungkin kenapa nggak warnanya hijau juga, saya juga bingung gitu yang jawabnya. Gitu. Cuman yang jelas dia memang dari dulu hidupnya warnanya abu-abu, kecoklatan. Itu aja. Belum ada ekspresi lainnya. Oh, mungkin kan ada ya, bisa albino gitu ya. Nah, itu kayaknya dugong albino saya belum menemukan gitu. Yang kekurangan pigmen yang akhirnya dia warnanya berbeda gitu. Akhirnya dia memberikan ekspresi warna yang berbeda. Nah, itu kayaknya belum. Oke, kayak ini lanjut. Ya, kita masih punya waktu 15 menit, Kak Juret. Kita bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, ada pertanyaan berikut dari Ahmadi Sukma Albarantasi. Pertanyaannya begini, Kak. Bisakah dugong ditangkarkan atau dibudidayakan supaya tidak punah? Jadi bisa dilestarikan. Apakah dia bisa ditangkarkan, Kak? Kemudian dari Denny Harmoko, berapa lama dugong mampu menahan nafas? Dan ini pertanyaan yang sama juga dari Nikadek Emi Saputri. Kalau dugong naik ke permukaan untuk bernafas itu setiap berapa menit sekali, Kak? Mungkin itu Kak Jurait. Oke, akan saya jawab satu-satu. Yang pertama, bisakah dugong ditangkarkan? Ini yang ini pertanyaannya memang agak susah dijawab. Jadi begini, dugong itu ketika dia akan ditangkarkan, pertama harus ada preferensi tempat yang sesuai. Jadi apakah kita bisa membuat daerah tersebut seperti halnya daerah Padang Lamun? Oke, kita bikin akuarium sama seperti halnya daerah pesisir. Oke, kita bisa berhasil. Yang kedua, apakah kita bisa menyediakan makanannya? Dia makan 20-40 kg lamun berat basah dalam waktu setiap hari. Kebayang, 20-40 kg. Kita harus bisa menyediakannya enggak? Seperti itu. Itu pertanyaan mudahnya lah. Nah, informasi dan kondisi yang ada sekarang, di Australia pun, untuk bisa penangkaran dugong itu sangat sulit. Jadi, bisa ditangkarkan hanya untuk diperagakan saja. Gitu. Tapi untuk sampai dia dikawinkan, sampai ada keturunannya, itu tingkat keberhasilannya sangat-sangat jauh. Dugong ini mamalia laut, jadi dia satwa liar juga. Jadi dia sangat susah untuk kita rubah, kita habituasikan menjadi hewan yang hidup di akuarium. Kayak gitu. Jadi tingkat keberhasilannya pun yang pernah sudah nyoba sangat susah. Jadi kalau menurut saya kita jangan coba-coba lah untuk bisa menangkarkan. Bisa nggak? Untuk hanya bisa di akuariumkan saja, kita kasih makanannya, tapi untuk bisa sampai dengan breedingnya, itu tidak. Menurut saya tidak. Dan survival rate-nya sangat rendah sekali. Berapa lama dugong menahan nafas? Nah, ketika makan, dugong akan menahan nafas 3-5 menit. Sedangkan dia, ketika dia beraktivitas, dia akan, kalau misalnya dia lagi istirahat, dia bisa sampai 8 menit. Tapi ketika dia makan 3-5 menit. Jadi ketika aktivitas dia makan dan juga dia bergerak, itu 3-5 menit saja. Tapi kalau misalnya dia sedang istirahat, 8 menit dia bisa mampu nahan nafas. Tidak seperti halnya paus dan lumba-lumba. Maaf, tidak seperti halnya paus yang sangat lama bisa menahan nafasnya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, berapa menit dia ketika ngambil nafas ya?
Yang seperti di video tadi yang saya sampaikan, bahwa dia cuma naik ke permukaan itu 1-2 detik aja ketika dia ngambil nafas. Jadi sangat cepat, dia cuma naikin hidungnya saja, mengambil udara, lalu dia masuk lagi ke bawah. Seperti itu. Paling begitu. Ada lagi? Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi, Kak. Boleh. Kita masih bisa menjawab, ya. Dari Irman, apakah dugong juga berimigrasi dari suatu tempat ke tempat lain, atau dugong ini tipe setia, dia hanya tinggal di satu tempat saja dan sampai mati di tempat itu? Itu pertanyaan dari Irman. Kemudian pertanyaan dari Yuni, saat dugong makan, apakah sedimen atau lumpurnya itu ikut masuk tidak dengan makanan yang dia makan? Dan kemudian yang berikutnya dari Indri Widyastuti, daerah mana di Indonesia ini yang masih melakukan perburuan dugong? Oke. Begitu, Kak. Tadi yang pertama apa? Maaf, lewat yang pertama. Yang pertama, apakah dugong juga berimigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dugong ini hanya tinggal di satu lokasi saja hingga dia mati? Oke, siap. Saya akan jawab dengan saya ngasih share screen-nya. Sebentar. Ya, nih, jadi ini aktivitas hariannya. Diong tahun 1995 pernah melakukan perekaman dari dugong ketika dia beraktivitas dalam waktu yang cukup, dia melakukan penelitian berapa tahun? Di tahun 94. Jadi dia pengen memperlihatkan bahwa dugong itu, nih, dia akan bergerak dari mulai, ini tempat awalnya dia, di 14 November tahun 94 ini, dia akan bergerak, terus berputar, tapi dia akan kembali lagi ke tempatnya. Jadi, ketika tempat tersebut memiliki preferensi untuk dia hidup yang lama, dia akan kembali lagi ke situ. Jadi, dia tidak akan pergi ke tempat-tempat yang akan membahayakan dia. Tapi dia akan melakukan traveling, perjalanan, tapi dia kemungkinan untuk kembalinya sangat tinggi ke tempat yang merasa dia paling nyaman. Seperti itu. Dan juga dia bisa berpergian itu sampai dengan 40 km range-nya dia. Home range-nya dia bisa sampai 40 km persegi. Seperti itu. Lalu saya juga ingin memperlihatkan di sini ada salah satu aktivitas. Sebentar. Ada satu yang menunjukkan aktivitas harian dia. Ini mungkin tadi saya nggak tampilkan. Jadi, dalam waktu 1 hari, dugong itu menghabiskan waktunya 41% digunakan untuk makan, 32% dilakukan untuk traveling, jalan-jalan, dan 7%-nya resting. 18% untuk surfacing, mengambil nafas. Ini polanya. Mungkin bisa menjawab juga pertanyaannya dari beberapa yang tadi. Ketika dia ketika dia di bawah, dia akan naik ke atas, ngambil nafas di permukaan, turun lagi, lalu dia makan 3-5 menit, lalu dia naik lagi ke atas, ngambil nafas, turun lagi, lalu dia traveling. Terus pas ngambil lagi ke atas, karena dia tetap harus ngambil oksigen dari permukaan. Terus dia turun lagi, makan lagi. Ini aktivitas hariannya dia. Jadi dalam waktu 1 hari, dia lebih banyak beraktivitas, 41% digunakan untuk makan, 32% untuk jalan-jalan, dan 18%-nya untuk surfacing, mengambil nafas di udara. Seperti itu. Lalu, apakah sedimennya ikut kemakan ketika dia sedang makan? Ini yang menariknya. Ketika dia makan, sedimennya itu akan, jadi ketika dugong makan, masuk si daun-daunnya, mencongkel yang dari sedimennya, itu dia akan keluarkan, hembuskan lagi sedimen-sedimennya, pasir-pasirnya. Jadi tidak turut serta masuk ke dalam. Makanya ketika ditemukan, 98% rata-rata yang ditemukan, itu hanya lambungnya saja. Jadi pure, tidak ada sedimen dan lain halnya. Itu yang menarik. Oleh karena itu, apakah sedimennya ikut?
ikut terbawa tapi tidak masuk ke dalam perutnya, langsung dia keluarkan lagi, dihembuskan keluar lagi. Lalu daerah mana yang masih ada perburuan dugong? Nah, ini sangat sensitif ya pertanyaannya. Daerah mana yang masih ada perburuan dugong? Saya cuma bisa bilang daerah yang masih ada perburuan dugong itu di Indonesia Timur yang paling banyak. Apakah di Barat masih ada? Ada. Di Tengah masih ada? Ada. Tapi di Indonesia Timur masih banyak. Karena masih banyak beberapa daerah masih remote area yang tidak terjangkau oleh mungkin para aparat yang bisa menegakkan hukum di sana untuk bisa menjaga hewan yang di sana. Dan juga kurangnya informasi dari masyarakat itu masih berpikir bahwa dugong itu adalah sebuah makanan, bukan hewan yang berbahaya, hewan yang bisa yang udah punah gitu. Jadi karena dia kebiasaannya dari kecil dengan orang tuanya diajarkan untuk makan, akhirnya dia terus-menerus memakan hewan ini. Seperti itu. Perburuan itu terjadi karena yang pertama kebutuhan daging, yang kedua kebutuhan gading, yang ketiga air mata. Seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, Kak. Ya. Mungkin iya, Kak. Cukup ya pertanyaannya. Iya. Mungkin ya pertanyaan kita dicukupkan sampai di sini karena waktu sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung, Sobat SAF semua. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili ya semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat SAF dan sudah bisa terjawab semua oleh Kak Jurait. Terima kasih Kak Jurait atas materi yang sudah Kakak bagikan kepada kita semua di hari ini. Sama-sama. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari materi di hari ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi hari ini adalah ternyata dugong itu bukan ya sahabat. Dugong itu adalah mamalia yang makanannya adalah rumput laut, yang makanannya adalah lamun, seagrass. Kemudian dugong itu juga ternyata bukan seperti yang kita bayangkan ya, setengah manusia dan setengah lagi ikan, ternyata bukan. Oke. Terus bagaimana cara kita untuk dapat melestarikan dugong? Ya, kita bersama-sama menjaga lingkungan atau ekosistemnya, padang lamunnya, supaya bisa tetap sehat dan dapat melestarikan dugong dengan sendirinya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan masuk pada sesi berikutnya. Saya serahkan kepada Ibu Novi. Silakan, Ibu Novi. Sorry, masih mute. Halo semua, masih semangat ya? Wow, maaf ini lagi-lagi sepertinya saya ada masalah dengan slide. Sebentar ya. Kita akan masuk goodie bag. Jangan leave dulu. Kita masuk goodie bag, masuk giveaway. Ini nih. Ini goodie bag-nya. Aduh, sorry. Aku soalnya sambil pegang laptop, sambil nyari filenya. Mana sih filenya? Oke. Nah, ini dia. Kita siap-siap masuk ke pertanyaan ya. Tapi, seperti yang saya janjikan tadi, hanya khusus buat anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Yang di luar dari kelompok itu, diam dulu ya. Oke. Nah, ini aturan mainnya. Oke, ini juga dengan goodie bag-nya. Kita punya 3 goodie bag nih, ada di sini. Tenang, ini ada 4. Nanti hadiahnya bakalan 4. Jadi ada 4 goodie bag. Nanti yang menang, jangan leave dulu. Nanti kami nggak tahu alamatnya di mana. Jadi nanti kalau udah tahu menang, kontak kita ya alamatnya. Oke. Nah, baik, yang di Zoom maupun di YouTube boleh bergabung, bebas. Ya, tulis jawaban kalian di kolom chat. Kami akan umumkan siapa yang tercepat menjawab. Saya sudah punya tim di sini, mata-mata kami sudah banyak. Oke, mata-mata suaranya di grup WA udah siap. Coba, mata-mata sudah siap. Coba dong, gengs, chat saya dulu.
Siap, oke. Pertanyaan, ini khusus anak SD. Yang SD boleh nyalakan kameranya, ya. Boleh nyalakan kameranya sekarang, yang di Zoom. Yang di YouTube juga nggak masalah, jangan khawatir walaupun di YouTube. Oke. Oh, ada masukan. Yang di YouTube agak lambat terimanya. Jadi nanti YouTube sendiri, Zoom sendiri. Takutnya Zoom yang selalu ambil jatah. Oke, boleh. Berarti hadiahnya jadi 8. Nggak masalah, ya. SD di YouTube dengan SD di Zoom. Kalau udah di Zoom aja ya. Jangan lari ke YouTube, wah, jangan curang. Ya, untuk anak SD, siap-siap. Dugong makannya apa? Lamun. Ini di Langsung di chat, sayang. Ketik di chat, cepat-cepat. Ketik di chat. Ketik di chat. Betul lamun. Lamun. Udah. Lamun. Lagi dulu. Oke, ini yang dari Irman ini di Irman ini di Zoom ya. Tapi ini yang jawab yang SD ya, nggak boleh yang lain ya. Oke, namanya Ersari. Pemenangnya yang di Zoom namanya Ersari. Nanti kontak kita ya setelah selesai. Oke, Zoom sudah selesai. Sekarang kita pindah ke YouTube. Yang di YouTube, oke, ini sudah ada namanya. Namanya Ahmadi Sukma Albrantasi. Nanti kontak kita juga setelah selesai acara. Terima kasih, selamat. Jawabannya betul, jadi dugong makannya lamun. Kita harus jaga lamun ya, jangan buang sampah sembarangan, karena nanti sampahnya lari ke laut. Walaupun sampah dibuang di kali, di got depan rumah, ntar ujung-ujungnya ke laut. Jadi, ini hadiahnya nih. Mari tong diet plastik, itu kalau kita di Papua tong itu kita. Jadi, mari kita sama-sama diet plastik, bawa goodie bag kemana saja. Ya. Oke, selanjutnya. SMP, siap-siap. Cep. Yang SMP aja ya. Yang gede-gede nggak boleh ikut. Jujur, bulan puasa. Oke, siap-siap. Mana nih? Yang SMP di Zoom siapa duluan? Di bawah kelek. Gimana letak puting susunya induk dugong? Di bawah ketiak. Dia ada yang jawab di bawah kelek. Ya, di bawah. Ada yang jawab di bawah sirip, di bawah ketek. Oke, wah, jawabannya mirip-mirip ya. Yang di YouTube udah ada jawab, gengs. Ini saya lagi nanya mata-mata. Mata-matanya lagi beraksi di WhatsApp. Oke, sebelumnya coba yang sambil nunggu yang SMP, sementara nunggu yang SMP di YouTube, kita tanya yuk. Tadi yang SD, pemenangnya yang di Zoom namanya siapa, Dek? Tadi, Dek. Kelas berapa, Dek? Yang di SD, yang tadi SD yang jawab lamun, yang tadi kakak sebut namanya nomor 1, siapa ya? Ersari. Kelas berapa, Dek? Wah, saya bingung nih jadinya milihnya yang mana ya? Oke, ini jawabannya ya, yang SMP. Teman-teman tim, pilih yang mana ya pemenangnya? Yang di Zoom. Vote. Pak Juraid, benar nggak ya jawabannya di bagian ketiak, Bang Juraid? Iya, betul sekali di bagian ketiak. Oke, yang jawab di ketiak duluan siapa ya?
Yang di ketiak. Oke, Meilina Clara. Meilina bisa muncul nggak yang di Zoom? Halo. Halo, Meilina. Meilina kelas berapa? Halo, Meilina. Masih ada? Oke, sekarang kakak pindah ke yang di YouTube ya. Yang di YouTube siapa nih? Orangnya sama. Oke, kalau begitu yang di YouTube orangnya sama, Meilina Clara, betul kah? Ini timnya sambil di WA, sambil di kantor. Iya. Oh, di YouTube tidak ada anak SMP. Oke, sip. Bungkus, Meilina jadi pemenangnya untuk anak SMP. Sekarang kita lanjut ke anak SMA. Yang SMA siap? Yang SMA siap jarinya? Wah, anak SMA ini udah biasa chatting-chatting. Aduh, sorry. Oke, ini dia. Bagaimana, ini agak berat sedikit karena kalian kan SMA ya. Bagaimana dugong bisa menyusui? Lah susunya nggak larut tuh di air. Kalau larut di air terus anaknya minum apa dong? Coba kasih jawabannya agak panjang. Apa susunya larut di air? Terus kalau nggak larut di air gimana caranya? Ya, coba. Susunya berbentuk pasta. Ada yang jawab? Itu ada yang jawabnya di video itu. Iya, seru banget ya. Susunya berbentuk pasta. Oh, susunya. Wah, ini ngalah-ngalahin anak SMA nih. Itu Fregi tadi yang jawab, adik Fregi itu yang jawab. Adiknya kecil banget nih, ngalah-ngalahin anak SMA. Ada yang udah jawab? Oke, nggak apa-apa katanya SMA nggak ada. Jadi pemenangnya nih yang di Zoom yang tadi nih ya, Frigit Wibisono ya? Admin? Iya, betul. Oke, Mimin, bungkus. Orang Papua bilang bungkus. Kasih sudah. Frigit Wibisono. Wah, ini pasukan rebahan ini ya si Frigit. Oke, lanjut. Yang di YouTube tidak ada anak SMA, bungkus. Sekarang kita pindah, mahasiswa ini yang terbanyak loh, harus bisa jawab. Ya, jadi seperti pasta tidak bisa larut di air. Nah, ini dia. Berapa lama sih masa ASI eksklusifnya dugong? Kalau di manusia kan 6 bulan. Kalau di mana lagi ya? Kalau di anjing itu 2 bulan loh, by the way. Oke, kalau dugong berapa lama? Wow, sudah ada yang menjawab. Nah, di Zoom. Di Zoom ya, Kakak Irman? Alvan. Bah. Oke, ya di Zoom. Wah, nanti kenalan sama Kakak Irman. Namanya Suci Putri Mahendra. Katanya jawabannya 12 sampai 14 bulan. Coba kita cek. Oke, belum. Yang jawab benar duluan berarti pindah ke Alvan Darmantara. Selamat, Alvan. Alvan boleh muncul nggak? Kenalin dong dari universitas mana atau komen di chat kalau belum mandi. Alvan. Ya, di YouTube juga sudah ada. Di YouTube namanya Afrika Kaiba. Afrika Kaiba, selamat. Nanti habis ini ya, soalnya aku nggak nyatat nama-namanya tadi. Nanti aku takutnya kelupaan. Oke, tapi teman-teman tim juga masih catat namanya. Oke, terima kasih buat yang sudah menjawab. Kami sangat senang sekali dengan antusias dari teman-teman semua. Wah, backgroundku ganti. Apa-apa. Oke,
tadi ada pertanyaan yang bagus-bagus banget ya. Sebenarnya kita juga mengadakan webinar seri, tapi topiknya agak berat. Mungkin yang bergerak di bidang perikanan kelautan, mungkin lebih tertarik untuk mendengar. Jadi mungkin bekerja, orang-orang yang sudah bekerja, atau mahasiswa perikanan kelautan yang ingin mendalami kondisi BLKB. BLKB itu bentang laut kepala burung. Mungkin mahasiswa ya yang berminat. Jadi di bentang laut kepala burung itu kita akan membahas semuanya. Minggu lalu kita membahas tentang tata kelola di Raja Ampat. Kemudian 2 minggu selanjutnya kita akan membahas keanekaragaman laut seperti terumbu karang, ikan-ikan dan sebagainya. Potensinya, ancaman yang ada, kemudian bagaimana keberlanjutannya, keanekaragaman laut yang ada di bentang laut kepala burung. Kita akan membahas di tanggal 3 Juni. Ini juga seminggu sekali, setiap hari Rabu, jam 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, sesuaikan dengan waktu masing-masing ya. Tapi di tanggal 27 Mei alias Rabu depan, kami tidak melaksanakan webinar karena libur Idul Fitri. Yang SAF juga sama ya, Jumat depan nggak ada dulu, kita liburan dulu. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu selanjutnya. Nah, kami juga punya banyak sekali sosial media untuk teman-teman bisa supaya update untuk Sobat SAF ataupun rekan-rekan yang tertarik tentang webinar BLKB. Silakan follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi terupdate. Di sana biasanya kami akan mengirim link pendaftaran, informasi, siapa narasumber, dan topik-topik apa yang akan kami bahas. Jadi bisa, biasanya sih di Instagram, Facebook, dan Twitter ya, kalau untuk informasi webinar. Kalau YouTube biasanya kami akan kasih recording dan juga live untuk seminar-seminarnya. Kemudian ada yang bertanya tentang e-sertifikat. Akan dapat, pasti. Jadi nanti setelah selesai ini bisa langsung mengisi Kakak Mimin, Kakak Faris nanti coba tolong diketik ya surveinya, link surveinya diketik di Zoom sama di YouTube juga. Tolong diketik supaya teman-teman bisa langsung klik dan isi survei. Selesai isi survei, kami langsung akan kirimkan e-sertifikat materi hari ini, kemudian juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi belum tercover, kami akan mencoba membantu kami dengan tim sambil berkonsultasi dengan Pak Juraij akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover di sesi pertanyaan. Lalu nanti kami akan kirimkan sekaligus. Jadi tadi apa ya? Sertifikat, materi, dan juga link rekaman di YouTube. Ya, survei paling lambat diisi hari Minggu 24 Mei 2020. Aduh, itu lagi Idul Fitri, Kakak. Iya, betul sih. Jadi kalau bisa diisi hari ini ya, supaya bisa langsung. Karena survei lewat dari itu kita tutup, gitu. Jam 12 malam ya, Kakak Mimin, kita tutup surveinya. Hari Minggu jam 12 malam. Jadi teman-teman tolong isi surveinya. Kemudian, ya, seperti yang kami sampaikan, sesi direkam dan kami upload di akun YouTube kami. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami tunggu kehadirannya di SAF selanjutnya 2 minggu lagi. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Juraij yang sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Juraij. Terima kasih semuanya. Tapi kita nggak foto bareng nih kayak biasanya nih. Foto dulu. Kasih nyala video semua. Iya, foto. Kasih nyala video semua teman-teman sobat-sobat SAF. Kita foto bareng. On. Pasukan rebatan. Ayo, mana nih? Tadi Mimin mantau-mantau yang anak-anak SD nih gayanya keren-keren sekali. Wow. Sabar. Mungkin yang SD dulu. Oh iya, boleh deh yang anak yang orang dewasa boleh matikan dulu kah? Biar yang anak-anak dulu nih, sampai SMA, SD, SMA. Pak Novi juga matiin ya, bye. Yo, admin ikutan ya, kan admin masih anak kecil. Admin boleh deh, admin. Ayo, yang dari SD, SMP, SMA. Ya, SD, SMP, SMA. Ayo, kasih nyala. Mikrofonnya kasih nyala boleh? Mikrofonnya kasih nyala juga yang SD, SMP, SMA. Nah. Biar muncul di halaman depan. Bilang halo. Halo, boleh semua. Hai.
Ini banyak yang sudah berkumis ya. Kakak Irma ke anak SD. Oke, siap sebentar. Sini dekat-dekat mau video Oke. Senyum. Oke. Yang lain boleh nyalakan, yang lain. Yang berkumis sudah boleh nyalakan. Boleh, boleh. Yang berkumis sudah boleh. Berkumis, berjenggot. Sudah boleh semua. Oke. Bergaya semua. Oke, tunggu sebentar. Admin buka di halaman selanjutnya nih. Halaman selanjutnya coba nih. Halaman selanjutnya masih banyak yang belum nyalain nih. Belum nyalain semua nih. Oke, aku ambil ya. Wah, ada yang Bruce Lee nih. Kakak Windy. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Lihat kamera semua. Karena ikut tadi. Aku simpan HP. Oke. Windy emang Bruce Lee tuh Windy. Oke, boleh saling bersapa semua. Silakan. Sudah selesai fotonya, boleh nyalakan mikrofon. Halo. Bersapa. Halo semuanya. Mas Pur, apa kabar Mas Pur? Baik, Kak Jurai, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ranto. Sekali. Masya Allah. Boleh dinyalakan semua, silakan. Sudah sesi bebas. Thank you. Terima Mas kasih. Pur, apa kabar? Baik. Dari Wakatobi, Mas. Arifudin, bagaimana kabar? Baik, Mas. Oke, terima kasih semuanya buat panitia. Saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Yuk, Mas Pur semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.